Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat, wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut, wala yafutu wala ya'budu abda. Suhubukum quddus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin mujahidina amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan menyampaikan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jemaah sekalian, hadirin hadirat dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan kita kepada Allah, khususnya iman dan takwa kita yang akan bertambah. Tentunya kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita, derajat diri kita. Kalau derajat diri kita masih di bawah kodrat alam, bukannya kodrat seorang khalifahnya Allah, maka tidak akan sampai apapun doamu kepada arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau derajat dirimu dan terangkat derajat ibadahmu, hidayah itu akan menjadi selimut dan kehidupan ibadahmu. Insya Allah dalam pertemuan ini saya akan mengajak kita berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Jamaah hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat seiman, rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang adab kepada Allah, tentunya kita wajib memikirkan satu perkara yang sangat dituntut oleh Allah, yaitu mengenai kesucian. Kenapa? Kalau kita bercerita mengenai sekutu, malah dibalik itu. Kalau kita menceritakan mengenai mempersekutukan, malah sebaliknya. Kalau masa suci itu, sifat kesucian syarat utama bagi Allah untuk bisa mendapatkan ketuhanannya. Untuk tayangan ini, saya akan berbagi wawasan tentang bagaimana caranya menjalankan tasbihnya Allah pada sucian sekalian alam secara total. Bagaimana kita mensucikan kodrat-kodrat Allah secara total. Di dalam ayat tasbih kita sudah lihat Bismillahirrahmanirrahim itu
ayat yang sangat memimpin daripada sekalian ayat. Di situ juga ada lubang 4 di dalam bismillah yang pernah kita sampaikan. Berarti setiap makom-makom daripada yang 4 perkara tadi itu sangat menentukan akan disucikannya seluruh sifat-sifat Allah dan kekuatan serta kodrat-kodrat Allah pada diri kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau pembersihan diri, pembersihan total tidak kita lakukan, maka ruang celah-celah daripada diri kita masih ada hadas, baik hadas akal, hadas nafsu, baik hadas daripada perbuatan maksiat, baik hadas daripada perbuatan batil kepada Allah. Apalagi kalau alam itu bukan alam yang suci, melainkan alam hadas. Untuk mencapai tingkat kodrat alam tersebut, menjadi kodrat Baitullah dalam kalbi, Ka'bah daripada jasad, menjadi mubarakah yaitu nilainya kewujud manusia dalam bentuk wujud, tidak akan tercapai kalau kita tidak mensucikan kodrat-kodrat semua wujud secara total. Bagaimana caranya supaya kita dapat mensucikan secara total? Maka kita akan melakukan zikir tasbih melalui cara menzikirkan ayat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa marifatnya? Bagaimana mentajalikan ayat tersebut sehingga bisa dia naik dan bergerak di dalam diri kita? Inilah yang harus kita buka. Ini yang harus benar-benar kita lihatkan kepada Allah, yaitu pembersihan secara total. Jamaah yang hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kita jangan sekali-kali mengamalkan sesuatu yang tidak melalui proses pensucian. Akan sia-sia suatu ibadah kita lakukan kalau kita tidak melaksanakan masa takhali atau masa suci yang wajib kita dirikan. Kenapa kita tidak bisa belajar? Gangguan pasti masa suci. Kenapa marifat kita dalam menjalankan sering terganggu? Itu pasti masa sucinya kena. Kenapa sering lupa? Masa sucinya. Kenapa tidak hafal-hafal? Itu masa suci juga. Asal yang bersifat gangguan itu pasti hadas. Hadas adalah najis rohani. Itu yang disebut dengan hadas. Sekali lagi saya ulang, hadas itu adalah najis rohani. Tidak bisa dilakukan secara istinja atau amaliyah, karena hadas itu kumpulan dari kebatilan kepada Allah. Begitu jemaah sekalian. Jadi kalau umpamanya kita belum mensucikan secara total, kemarin kita telah belajar bagaimana mensucikan kolbi dengan bertaharah kolbi. Leburnya air marifatul zatnya Allah Nurullah Nur Muhammad itu di dalam kolbi menghancurkan hadas kolbi. Tapi sekarang perbuatan dari air subahnya Allah yang berasal dari saripati Nurullah Nur Muhammad itu akan dilaksanakan pembersihan total untuk menuju ke seluruh alam dan meliputi dari segala rongga-rongga diri. Inilah jalan kebenaran yang sangat dicintai oleh Allah apabila umatnya melakukan masa suci berkepanjangan. Jadi bagaimana cara kami Buya? Apakah dilakukan dan bagaimana marifatnya? Insya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu ada 4 kalam. Ingat, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar.
itu ada 4 kalam. Nah, 4 kalam ini masing-masing memiliki ma'rifahnya, memiliki pengenalan kodratnya. Kalau kita tidak kenal kodratnya yang 4 ini, maka tidak akan berjalan zat suci itu. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Ini biasanya kalau dalam kegiatan sunnah itu dinyanyikan, ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, biasanya dinyanyikan. Kalau kita sudah tahu hakikatnya di dalam, kita tinggal memperhatikan dan menggerakkan hakikat itu dengan pandangan. Nah, kalau itu dijatuhkan menjadi zikrullah, sifatnya adalah takarub. Takarub itu menggerakkan. Ya, kalau dia jatuh menjadi zikrullah, maka dia harus dilakukan dengan cara takarub. Jadi kalau cara takarub itu digerakkan, gitu ya. Jadi digerakkan subhanallah. Nah, ingat kalamnya. Saya akan perkenalkan dulu hakikat yang 4 ini supaya mudah menjalankan ma'rifatnya. Pertama, subhanallah. Subhanallah kita telah pernah mengetahui dan saya sudah sampaikan kepada muslimin dan muslimat, subhanallah adalah air saripati Nurullah Nur Muhammad yang beningnya seperti embun di pagi hari, embun yang ada di atas rumput di pagi hari, bening dan indah sekali. Nah, itulah kodratnya. Jadi subhanallah. Yang kedua, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini adalah gerakan. Jadi kalau disebut alhamdu, dia pasti lillah. Nah, hamdu ini adalah zat saripati yang bergerak. Jadi dia bergerak. Kemana dia bergerak? Walhamdulillah. Nah, begitu sampai di titik makni, yaitu kodrat nur makni kita. Nur makni itu kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat. Nah, ingat, alhamdulillah, nggak perlu kita atur-atur, marifat yang mengatur. Alhamdulillah. Alah. Terus dia mengalir dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah itu total. Ya, la ilaha illallah total. Jadi air yang suci bening tadi, la ilaha illallah, total dia sampai ke rongga kulit di dalam semua, sampai menghantam ujung jari kita semua kaki. Illallah. Baru kita mengtakbirkan Allahu Akbar. Nah, dikala Allahu Akbar, maka kita melihat total semuanya penuh dan bercahaya di sekitarnya. Luput dan kita sirna di situ, jasad sirna, melainkan kesucian semata yang diliputi oleh Nurun Muhammad. Nah, itu melainkan kesucian semata yang diliputi Nur Muhammad. Wujud ini sudah tiada lagi. Inilah marifatnya. Jadi turunkan napas baik-baik. Subhanallah. Dia naik ke ma'ni kita, ya kan? Subhanallah. Ingat bentuk wujudnya. Begitu digerakkan, alhamdulillah, dia sampai air suci itu di makni ini, la ilaha illallah. Tarik nafas, Allahu Akbar. Nah, disinilah
dia mewujudkan Allahu Akbar, total keputusan pandangan, lenyap yang nyata, sir berdiri. Disitulah air subah bercahaya tadi meliputi sekalian alam. Nah, ini yang dikatakan bertasbih, mensucikan total seluruh alam, baik dari kolbi sampai mani, dari kolbi makni, dari mani meliputi sekalian alam. Empat dari kodrat tadi wajib dilakukan dalam satu hari satu kali. Silakan kalau bisa sering-sering, insya Allah apapun yang diamalkan, apapun yang kita inginkan, insya Allah kita selalu dalam lindungan kesucian Allah. Kenapa? Karena kesucian Allah ini bukan hanya berlaku untuk satu wujud, tetapi meliputi segala bentuk kepentingan kita. Inilah luar biasanya bertasbih di jalan Allah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau kita sudah melakukan taharoh total, kepada sekalian alam diri, meliputi sekalian alam, mengisi segala rongga, insya Allah apapun yang kita amalkan dan dimanapun kita berada, selalu dalam pandangan itu, maka ternyata di situ kita akan melihat keindahan daripada kodrat diri yang sebenarnya yang disebut fanafillah itu. Ternyata begitu kita melihat air subah, dan itu akan terlihat kodrat diri fanafillah, Rabbani, Rohani, Nurani, itu akan muncul dia. Begitu jamaah, dia akan muncul. Maka disinilah benar-benar bertasbihlah kamu dengan kesucian Allah. Bertasbihlah dengan kesucian Allah. Boleh dikalamkan, boleh tidak dikalamkan. Dan jangan berprasangka kepada sesuatu yang diamalkan merasa sulit. Tetapi ingat, kalau hadasmu sedang bergejolak, hadas itu bisa saja dari segala arah. Pertama, dia bisa masuk dari segala nafsu ingin belajar, nafsu ingin mengaji, nafsu ingin tahu tentang Tuhan. Bisa semua menjadi hadas. Niat yang ingin cepat bisa, itu juga hadas. Niat bisa supaya pintar dari orang lain, itu juga hadas. Di sini kita membersihkan. Kita takut nanti kalau ternyata total ada yang tidak dibersihkan, atau masih ada hadas. Ingin bagaimana mau jadi ulama tapi tidak mau bersuci, ingin bagaimana mau jadi ustadz tapi tidak melaksanakan kesucian, ingin menjadi orang pintar tidak mau bersuci. Apapun yang kamu amalkan, kalau tidak masa suci itu menguasaimu, Allahu a'lam bishawab, demi Allah tidak ada yang mabrur itu. Percaya. Kalau masa suci itu nomor 2 kan, yang ada kaya akal berilmu, memang akhirat itu cerita apa? Nah, ini yang harus dinyatakan. Bukan sebuah sejarah dan cerita mati itu, tapi kenyataan yang butuh kodrat. Inna lillahi, alif awal alif akhir yang akan menyatu menuju singgasana wujud asal dirimu kembali. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, mari kita tingkatkan, selalu kita tingkatkan, selalu kita tingkatkan. Masa suci ini jangan dinomor 2-kan. Ingat, Rasulullah waktu di Gua Hira, beliau melakukan suci ini setiap saat. Kenapa? Beliau melakukan mujahadah mulai dari riyadhah, mujahadah, mukabalah, mukharabah, muhasabah sampai mukasyafah. Beliau tidak lupa mengandalkan masa sucinya kepada Allah. Insya Allah beliau berhasil
diijabah oleh Allah, diberi peringkat sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebuah umat yang bisa menyelamatkan semua umat. Kalau nabi lain dia bergolong-golongan alaihi salam, ya, dia selamatkan umat masing-masing. Tapi Rasulullah, semua umat Allah berikan hak syafaat. Kalau syafaat sudah jatuh ke Rasulullah, maka inilah penyelamat semua umat. Kenapa? Karena kesucian tadi meliputi dirinya, sehingga tidak bisa ditatap wajahnya, tidak bisa dibayangkan. Kenapa tidak bisa? Sebetulnya karena hati kita kotor, sebetulnya karena jiwa kita kotor, akal kita kotor, jadi tidak mampu pandangan mencapai hakikat Rasulullah karena sucinya beliau itu. Bukan beliau tidak punya wajah, tidak punya jasad, tetapi karena tingginya derajat beliau tidak tercapai oleh pandanganmu, karena pandanganmu itu masih dalam hadas, masih dalam kekotoran. Maka belajarlah mensucikan dirimu agar matamu benar-benar bisa menatap apa yang kamu inginkan. 3 kodrat mata di dalam diri, basar, basirun, ainul basirah, semua berhadas. Itulah bagaimana bisa Rasulullah dengan keindahannya, dengan derajatnya di mata Allah, dengan kodratnya yang menjadi hakikat Allah, bagaimana seorang mata bisa menembus beliau? Tidak akan bisa, kecuali masa sucimu sudah total. Insya Allah dengan keriduannya kamu akan bisa bertemu dengan beliau dalam masa suci Allah. Tapi tidak ada alam yang bisa mempertemukan kamu dengan Allah dan Rasulullah kecuali alam subahmu sendiri, alam suci dirimu. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, insya Allah mari sama-sama kita tingkatkan masa suci kita agar kita bisa indah, agar nur ilahiyah diri kita bersinar, insya Allah layaknya nama besar beliau yang harus menjadi wujud mawujudnya kita. Keindahan Allah, keindahan Rasulullah ada di tangan umatnya sendiri. Itulah kedudukan. Baik jamaah hadirin hadirat dimanapun berada, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat berbagi wawasan dan ilmu ini dengan tidak ada tujuan lain, hanya ada dengan niat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terijabah segala hajat kita. Amin. Insyaallah mabrur akan ibadah, mustajab akan ilmu. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.